Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Efriani dengan NIM 0701 1382 328165 kelas BL2 Indralaya. Yang terhormat kepada Ibu Alvina Seftiani MSI, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi RPS yang kedua tentang barang publik. Mata kuliah keuangan publik memasuki pertemuan kedua. Topik yang dibahas adalah barang publik. Kelas dimulai dengan diadakannya kuis 10 soal. Setelah kuis selesai, selanjutnya dosen menjelaskan mengenai pengertian barang publik, contoh-contoh barang publik, dan lain-lain. Baik, pembahasan pertama mengenai pengertian barang publik. Secara umum, barang publik biasa disebut sebagai suatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai eksternalitas barang publik. Eksternalitas dalam konteks barang publik merujuk pada dampak yang terjadi pada pihak ketiga akibat penggunaan atau pengelolaan barang publik tanpa adanya kompensasi yang jelas dari pihak yang memberikan dampak tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Yang pertama ada non-rivalria, artinya mengekspresikan bahwa sebuah barang dapat dikonsumsi secara bersamaan, waktu dan tempat yang sama oleh beberapa pihak tanpa mengurangi atau menghilangkan jumlah yang tersedia untuk dikonsumsi bagi pihak lainnya. Misalnya saat kita sedang menikmati udara segar di sore hari, maka di saat yang bersamaan orang lain yang berada di sekitar kita yang dapat turut merasakan udara segar tersebut tanpa harus saling berebutan atau saling menghilangkan hak antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada non-excludability, artinya tidak ada batasan atau pelarangan untuk membatasi orang lain dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa meskipun mereka tidak membayar suatu apapun dalam mengonsumsi barang tersebut. Dengan kata lain, tidak ada satupun pihak yang dapat melarang seseorang untuk menghirup udara segar di sore hari dengan alasan orang tersebut tidak membayar sejumlah uang untuk dapat menghirup udara segar tersebut mengalir di saluran pernapasannya. Pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan administrasi keuangan publik dengan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga. Yang pertama ada di tujuan pengelolaan keuangannya. Jika di administrasi keuangan publik, tujuannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan memastikan kesejahteraan publik. Dana yang dikelola berasal dari pajak, sumber pendapatan negara lainnya dengan fokus pada penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan di administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga, tujuannya untuk mencapai keuntungan atau kesejahteraan individu atau organisasi. Fokusnya adalah pada investasi, efisiensi, dan pemaksimalan keuntungan. Yang kedua ada di sumber pendanaannya. Jika di administrasi keuangan publik, pendanaan berasal dari pajak, retribusi, dan pendapatan negara lainnya yang bersifat publik dan dikelola untuk kepentingan umum. Sedangkan di administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga, sumber pendapatan berasal dari pendapatan usaha, investasi pribadi atau pinjaman yang bertujuan untuk mendukung operasional bisnis atau rumah tangga. Lesson learn yang saya peroleh dari mempelajari materi tentang barang publik bahwa barang ini memiliki karakteristik non-rivalry dan non-excludability yang menyebabkan kegagalan pasar dalam penyediaannya karena adanya free rider problem. Sektor swasta cenderung tidak dapat menyediakan barang publik secara optimal sehingga pemerintah harus campur tangan melalui kebijakan fiskal dan perpajakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.